Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengungkap kejanggalan dalam kasus TNI menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Andika Perkasa menyoroti pernyataan Komandan Kodim Boyolali terkait penyebab dan kronologi pengeroyokan relawan Ganjar. Yang mengatakan statement Komandan Kodim Boyolali tidak sesuai dengan video hingga kesaksian dari para korban. Andika Perkasa pun menyoroti beberapa pernyataan Komandan Kodim Boyolali yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan peristiwa. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari dua orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan Kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah, sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka.
Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arahnya, tetapi benar-benar fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.